Hai kawan semua, kembali lagi nih di Kulik Bareng. Hari ini kita mau menyelami sebuah tema yang mungkin rasanya akrab gitu, tapi jarang bener-bener kita renungin, yaitu tentang kebebasan alias freedom, keinginan alias desire, dan tanggung jawab alias responsibility dalam kehidupan ini tentunya. Nah, terus kita juga mau melihat perkara ini ya kan, tema ini dari angle kisah-kisah zaman dulu. Kalau dalam topik kali ini kita ngambil dari cerita klasik dari kisah 1001 malam, yaitu kisah seorang nelayan dan jin. Nah, dari sana kita juga bisa tarik nih benang merahnya ke teori-teori pemikiran Nietzsche, juga ke konflik batin kita dalam suatu relasi. Jadi sebelum kita mulai bisa siapin dulu teh, kopi, apa kayak gitu yang enak buat nemenin kita cerita-cerita. Jadi kita bisa simak video kali ini, dan bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu ya. Mohon biar kita bisa terus semangat nih bikin video-videonya. Oke deh, kalau gitu let's check it out. Nah, kita mulai dari cerita-cerita klasik legendaris ya kan, yaitu dari kisah 1001 malam yang judulnya The Tale of Fisherman and the Genie, ya kan, kisah seorang nelayan dan jin. Nah, jadi alkisah nih ada seorang nelayan yang miskin gitu, ya kan. Nah, doi ini nemuin botol kuno yang ketika doi buka tiba-tiba keluar noh jin raksasa gede bener, ya kan. Tapi bukan jin yang ingin berterima kasih nih, melainkan jin yang ingin membunuh sang nelayan karena dendam lama. Jadi bukan kayak kisah Aladin gitu ya kan, botolnya dibuka terus jinnya wah terbebaskan terus mau terima kasih sama Aladin. Ini beda nih, kalau ini jinnya itu memiliki niat buruk terhadap si nelayan, ya kan. Ya udah, akhirnya mereka kayak semacam bernegosiasi gitulah. Terus akhirnya si nelayan berhasil menipu si sang jin dan memasukkannya kembali ke dalam botol. Nah, yaitu kisahnya ya sangat brief dan singkat gitu ya. Cuman cerita yang sederhana ini kalau kita amatin ya, dia itu nyimpen simbolisme yang mendalam loh. Yaitu dalam kisah ini jin tuh bisa dimaknai gitu ya kan, sebagai keinginan yang telah lama ditekan gitu, terkurung kan dia di dalam botol gitu. Sedangkan nelayan bisa jadi gambaran dari kita nih, manusia yang rapuh mencari penghidupan lalu kagak sengaja membebaskan kekuatan yang besar gitu ya, melalui ngeluarin si jin dari dalam botol, ya kan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang terjadi kalau keinginan itu dilepaskan tanpa kendali gitu? Ada konsekuensi dari kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab. Apa sih gitu konsekuensinya, ya kan? Ya kayak kisah si jin dan nelayan ini gitu kan. Jadi si nelayan ini mengeluarkan si jin dari botol yang dimaknai sebagai suatu keinginan. Terus akhirnya si jin ini kan punya niat buruk gitu ya. Ya dimaknai dengan kehilangan atau tanpa kendali lah, lose control gitu. Nah, kira-kira apa sih konsekuensi dari kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab yang seperti ini gitu? Nah, menurut Nietzsche nih, kebebasan sejati itu bukanlah tentang bebas melakukan apapun, tapi tentang mampu bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Nah, di dunia saat ini ya kan, yang memuja kebebasan memilih, seringkali kita lupa satu hal, bahwa setiap pilihan itu membawa yang namanya konsekuensi. Kayak misalnya nih, kita kepengen bisa mencintai seseorang, tapi kagak pengen terluka akan cinta. Padahal ya konsekuensi dari mencintai dan dicintai itu biasanya sih akan ada luka gitu ya, membawa luka gitu. Atau kita pengen sukses jadi orang kaya raya ya kan, cuman pengennya nyantai-nyantai aja hari-hari. Pengennya kalau bisa rebahan aja, ambil nonton TV, melihatin sosial media goleran. Nggak bisa begitu. Kita pengen sukses tapi kagak mau kerja keras. Atau misalnya kita pengen bebas, tapi kita kagak mau tuh menanggung rasa sepi, resiko, atau penolakan. Nah, Nietzsche juga bicara nih tentang kehendak untuk berkuasa. Bukan dalam arti menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Jadi, keinginan yang liar seperti jin di kisah nelayan dan jin tadi gitu,
itu tuh butuh dikurung, bukan untuk ditekan, tapi untuk dijinakan dan diarahkan. Nah, terus kita mau lihat dari segi hubungan atau relationship gitu ya. Ya, dalam konteks konflik dalam hubungan lah gitu. Karena kita cenderung suka nyalahin orang lain nih atas konflik dalam suatu relasi atau dalam suatu hubungan. Cuma jujur aja, bukankah konflik terbesar itu justru dalam diri kita sendiri, ya kan? Konflik terbesar itu justru emang ada dan terjadi di dalam diri kita gitu. Jadi kita pengen kebebasan, tapi kita juga pengen dimengerti. Kita pengen mandiri, tapi kita juga pengen disayang, dimanja, ya kan? Kita pengen jadi diri sendiri, tapi kita takut tuh kehilangan teman, kehilangan koneksi atas resiko menjadi diri sendiri. Ya, desire atau keinginan tuh selalu datang berlapis, dan kadang mereka itu datang dengan saling bertentangan. Dalam hubungan misalnya, seringkali kita nggak berkonflik dengan pasangan, tapi dengan bayangan ekspektasi yang kita bentuk sendiri. Ya misalnya, ya kita pengen punya pasangan yang romantis gitu misalnya, ya kan. Ya mungkin menurut si pasangan kita, ya pasangan kita tuh udah berusaha terbaik untuk menjadi romantis, tapi karena kita punya ekspektasi tertentu, punya bayangan-bayangan tertentu soal bagaimana sih yang romantis itu yang harus dimiliki oleh pasangan kita, akhirnya ya itu yang bikin konflik, ya kan. Akhirnya itu yang bikin kita jadinya punya masalah sama pasangan kita, kayak gitu-gitu deh. Nah, terus gimana sih caranya hidup dengan kebebasan, cuman tanpa menghancurkan diri sendiri? Jawabannya itu ada pada kesadaran. Jadi kita kudu sadar nih bahwa keinginan atau desire gitu ya bukan musuh, tapi dia juga bukan tuan. Desire itu teman seperjalanan kita, ya kan? Kalau dari kisah jin dan lain tadi, ya semacam jin yang bisa nolong kita lah gitu ya kan. Tapi kalau kita tahu kapan harus membebaskan dan kapan kita harus menutup botol dari si jin ini yang disimboliskan sebagai desire atau keinginan, tentunya ya keinginan akan menjadi teman yang bisa bikin kita lebih maju lagi dan bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Jadi kita belajar untuk memilih, bukan hanya memilih apa yang kita mau, tapi memilih untuk bertanggung jawab. Nah, jadi begitulah kurang lebih kawan-kawan tentang topik kita hari ini. Di dunia yang terus mengajak kita untuk ingin lebih dan lebih, mungkin kita perlu belajar nih dari si sang nelayan, bahwa gak semua yang besar dan kuat tuh perlu dilepaskan. Kadang kebijaksanaan ada pada keberanian untuk berkata cukup. Nah, jadi terima kasih udah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, tolong banget untuk subscribe, share, dan komen, dan like. Ya, share juga ke teman-teman sebanyak-banyaknya agar kita bisa semangat terus dan mengerjakan video-video di Kulik Bareng ini. Jadi ya mohon supportnya ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!